Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang materi peluang. Materi peluang ini sering digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bidang ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan masuk di dalam slide peta konsep ya. Ketika belajar peluang, kita nanti akan mengenal tentang peluang teoritik dan peluang empirik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan peluang empirik? Sebelum memahami definisi dari peluang empirik, kita coba perhatikan gambar pada slide berikut. Di dalam slide ini nampak gambar dua orang anak yang sedang bermain laptop ya. Katakan saja namanya David dan Dava. David dan Dava ingin bermain laptop secara bergiliran selama 1 jam. Mereka berebut, sama-sama ingin mendapat giliran terlebih dahulu. Menurut kalian, bagaimana cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah Dava dan David supaya tidak bertengkar? Dava dan David memiliki cara yang fair agar hasilnya bisa diterima. Dava mengusulkan 2 cara berikut. Yang pertama dengan pelemparan koin, yang kedua dengan pengambilan kelereng. Dava mengusulkan pelemparan koin uang logam sebanyak 1 kali. Apabila sisi yang muncul adalah gambar, maka Dava menggunakan laptop terlebih dahulu. Sebaliknya, apabila muncul sisi angka, maka David bermain laptop terlebih dahulu. Untuk pengambilan kelereng, Dava meminta David memikirkan warna kelereng yang dipilih sambil menutup mata. Apabila kelereng yang diambil dengan mata tertutup warnanya sama dengan yang dipikirkan, maka David bermain terlebih dahulu. Jika tidak sama, maka Dava yang akan bermain laptop terlebih dahulu. Itu usulan dari Dava supaya tidak bertengkar demi mengambil keputusan yang adil. Nah, pertanyaannya, manakah cara yang paling fair? Suatu percobaan dikatakan fair apabila memiliki peluang kesempatan yang sama. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa percobaan memiliki peluang kesempatan yang sama? Misalkan kita pakai percobaan koin. Dilakukan dengan cara melempar koin sebanyak minimal 10 kali. Ya, kita lempar selama 10 kali, kemudian kita hitung berapa kali banyaknya muncul sisi angka, berapa kali banyaknya muncul sisi gambar. Misalkan ketika 10 kali pelemparan, sisi angka muncul 3 kali, sisi gambar muncul 7 kali. Maka rasio dari percobaan ini untuk sisi angkanya rasionya adalah 3/10, sedangkan sisi gambarnya adalah 7/10. Begitu juga sebaliknya, ketika sisi angkanya muncul 7 kali, sisi gambarnya muncul 3 kali, maka rasio sisi angkanya adalah 7/10, sedangkan sisi gambarnya adalah 3/10. Rasio itu apa sih? Rasio merupakan hasil bagi frekuensi terhadap banyaknya percobaan. Nah, ini dari percobaan ini kita dapat mengetahui bahwa percobaan koin dikatakan fair karena mereka punya peluang kesempatan yang sama untuk muncul.
Percobaan ini juga bisa diterapkan pada kelereng dengan cara yang sama. Nah, setelah melakukan percobaan tersebut, menurut kalian apa yang dimaksud dengan peluang empirik? Ya, peluang empirik dapat kita definisikan sebagai perbandingan banyak kali muncul kejadian tertentu terhadap jumlah percobaan yang dilakukan. Sekarang, sebutkan benda apa saja di sekitar kalian yang dapat dijadikan sebagai alat untuk membantu menemukan keputusan yang fair. Ya, katakan saja kita bisa memakai dadu ya. Dadu biasanya punya 6 mata dadu. Misalkan Eva melakukan percobaan penggelindingan dadu, kemudian mencatatnya sebagai berikut. Mata dadu 1 muncul 2 kali, mata dadu 2 muncul 4 kali, mata dadu 3 muncul 6 kali, mata dadu 4 muncul 7 kali, mata dadu 5 muncul 5 kali, mata dadu 6 muncul 3 kali. Pertanyaannya, berapa kali Eva melakukan percobaan penggelindingan dadu? Nah, untuk menjawab soal pertama ini, kita bisa lakukan dengan cara menghitung seluruh banyak kali muncul mata dadu 1 sampai 6. Berarti 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 3. Hasilnya 27 ya. Jadi, kesimpulannya Eva melakukan percobaan 27 kali penggelindingan dadu. Kemudian yang pertanyaan kedua. Eva mengatakan jika saya menggelindingkan dadu sekali lagi, maka peluang munculnya mata dadu 3 lebih besar daripada mata dadu 4. Pertanyaannya, setujukah kalian dengan perkataan Eva tersebut? Misalkan ditambah 1 kali lagi, berarti banyak muncul yang 3 itu kan sama dengan 7. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Jadi peluang munculnya mata dadu 3 dan 4 itu adalah sama. Jadi pernyataan Eva ini belum dikatakan benar. Seperti itu kesimpulannya. Selanjutnya kita akan belajar tentang peluang teoretik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan peluang teoretik? Untuk itu kita bisa menyimak kejadian dalam slide berikut. Ini merupakan percakapan dua penonton usai menyaksikan hasil akhir pertandingan sepak bola antara Ahmed dan Bayezid. Ahmed berkata, "Aku yakin kalau Hamzah yang menendang tendangan penalti tersebut pasti gol." Bayezid mengiyakan, "Iya, aku yakin juga kalau Hamzah yang menendang pasti 100% gol." Ahmed menimpali, "Tidak, bukan 100% saja. Menurutku peluangnya malah 200%, pasti gol dan tim biru yang memenangkan babak akhir." Nah, nilai peluang antara Bayezid dan Ahmad ini merupakan dialog yang mengandung pendapat subjektif. Jadi peluangnya peluang subjektif. Kenapa? Karena Ahmed beranggapan kalau Hamzah yang menendang golnya, peluang golnya adalah 100%. Tetapi Ahmed berpendapat jika Hamzah yang menendang, pasti golnya 200%. Kenapa kok terjadi demikian? Karena mereka punya pendapat masing-masing dan belum punya alat yang tepat untuk mengukur peluang dari permainan sepak bola tersebut. Dapat kita ketahui bahwa
Definisi dari peluang teoretik merupakan rasio dari hasil yang dimaksud dengan semua hasil yang mungkin pada suatu eksperimen tunggal. Di dalam peluang teoretik, kita akan mengenal istilah tentang ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Ruang sampel dapat didefinisikan sebagai himpunan semua hasil dalam suatu eksperimen. Sedangkan titik sampel dapat dipahami sebagai setiap hasil tunggal yang mungkin pada ruang sampel. Sedangkan kejadian adalah bagian dari ruang sampel S. Di dalam eksperimen, suatu kejadian A dapat terjadi jika memuat titik sampel pada ruang sampel S. Misalkan NA menyatakan banyak titik sampel kejadian A dan NS adalah semua titik sampel pada ruang S. Peluang teoretik kejadian A yaitu PA dirumuskan sebagai PA sama dengan NA per NS. Mari kita amati bersama tabel berikut. Suatu eksperimen pelemparan satu koin, ruang sampelnya kan A dan G, di mana A itu adalah angka, G adalah gambar. Jadi NS-nya 2. Kejadian A-nya dipahami sebagai hasil sisi angka atau hasil sisi gambar. Banyak titik sampel dari hasil sisi angka adalah 1, sedangkan titik sampel dari hasil gambar adalah 1 juga. Maka dapat kita ketahui bahwa peluang teoretik PA adalah 1/2. Begitu juga angka dan gambar ini hasilnya sama peluangnya. Untuk penggelindingan dadu, kita juga menyiapkan datanya, hasil percobaan di tabel tersebut. Kejadian yang hanya memuat satu hasil titik sampel disebut kejadian dasar. Kejadian yang tidak memuat titik sampel disebut kejadian mustahil. Peluangnya sama dengan 0 atau dengan kata lain tidak mungkin terjadi. Nah, setelah belajar tentang peluang empirik dan teoretik, apa keterkaitan antara peluang empirik dan peluang teoretik ya? Tadi sudah kita pahami bahwa peluang empirik merupakan perbandingan banyak kali muncul kejadian tertentu terhadap jumlah percobaan yang dilakukan. Sedangkan peluang teoretik merupakan perbandingan kali muncul kejadian tertentu terhadap semua kemungkinan kejadian yang terjadi di dalam anggota ruang sampel. Pada sesi ini kita akan belajar apa sih keterkaitan antara peluang empirik dan peluang teoretik itu. Misalkan, mata dadu dilempar 100 kali dengan frekuensi kemunculan tiap mata dadu sebagaimana tertera dalam tabel. Kejadian muncul mata dadu akan disimbolkan sebagai E. Mata dadu 1 muncul sebanyak 15 kali, mata dadu 2 muncul sebanyak 13 kali, mata dadu 3 muncul 24 kali, mata dadu 4 muncul 20 kali, mata dadu 5 muncul 17 kali, mata dadu 6 muncul 11 kali. E1 didefinisikan sebagai kejadian muncul mata dadu 1, E2 merupakan kejadian muncul mata dadu 2, E3 merupakan kejadian muncul mata dadu 3, E4 kejadian muncul mata dadu 4, dan seterusnya sampai E6. Menggunakan rumus yang telah dipelajari sebelumnya, diperoleh perhitungan peluang empirik dan peluang teoretik dalam tabel berikut. Hasilnya sudah sangat nampak terlihat ya. E1 peluang empirik 0,15, peluang teoretiknya 0,17, sampai E6 peluang empirik 0,11 dan peluang teoretik 0,17. Dari tabel tersebut dapat kita simpulkan bahwa semakin banyak percobaan yang dilakukan, maka nilai peluang empirik akan semakin mendekati
nilai peluang teoretik. Slide ini telah menjelaskan keterkaitan antara peluang empirik dan peluang teoretik. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita bisa langsung menuju pada latihan soal yang bisa di-download dalam laman yang sudah tersedia di slide. Silakan dikerjakan. Pertemuan berikutnya akan kita bahas bersama. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.